Teror WhatsApp dari DC Pinjol Pin Plus. Ini bukti-buktinya akan gue share secara lengkap modus-modus penagihan dari Pinjol Pin Plus ini, bro. Pernah gak kalian tiba-tiba dapat pesan seperti ini mengataskan Pinjol Pin Plus atau pinjol legal yang lainnya, mengancam, memblokir slip OJK kalian, hingga menyebut data-data Anda akan dialihkan ke kolektor. Ini banyak sekali yang terjadi seperti ini ketika nasabah memiliki keterlambatan pembayaran. Kalau kamu pernah, jangan buru-buru panik dulu, bro, karena video ini akan kita membongkar semua modus penagihan dan ancaman yang digunakan oleh debt collector pinjaman online atau biasa dibilang adalah debt collector digital, bro. Termasuk dari yang mengaku sebagai Pin Plus. Mari kita perhatikan isi pesannya. Tapi sebelum gue memberikan atau membocorkan atau membongkar semuanya, teman-teman di sini klik tombol subscribe dulu, like-nya, share video ini. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan dengan kasus yang sama, silakan saja ketikkan dalam komentar. Dan dalam konten ini kita akan membahas penagihan pinjaman online legal OJK. Dalam isi screenshotnya dari pinjol ini, mereka mengatakan akan memblokir slip OJK kalian, kolektor datang, hingga program keringanan. Tapi apakah ini legal, bro? Dari pinjol legal Pin Plus atau pinjol resmi, apakah benar-benar terdaftar di OJK dan boleh menagih lewat WhatsApp semacam ini? Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Tips Pinjol. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas penagihan pinjol legal Pin Plus, bro. Menurut aturan OJK, penagihan pinjaman online hanya boleh dilakukan oleh aplikasi yang legal dan terdaftar. Mereka pun diwajibkan menagih secara sopan, memiliki attitude, dan tentunya tidak brutal, dan tentunya tidak memiliki bergaya preman, tentunya tidak memiliki praktik-praktik ilegal, dan tentunya tidak intimidasi, apalagi sampai ancaman akan menyebarkan data Anda. Kalau seperti ini bisa jadi bukan dari pihak resminya, bro, melainkan dari pinjol-pinjol ilegal atau kelompok-kelompok scam online yang dimana data Anda sebelumnya mungkin sudah daftar di pinjol yang memang mungkin ditolak atau pernah galbay atau baru ngajukan doang, maka data-data Anda dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tersebut. Namun gua akan berikan ada 4 ciri-ciri pesan penagihan pinjol ilegal. Ingat, ada beberapa ciri pesan dari debt collector pinjol ilegal. Yang pertama, menggunakan nomor pribadi. Ya, biasanya di pinjol ilegal dia menggunakan nomor-nomor pribadi biasa, atau dia menggunakan nomor-nomor fake yang memang bukan nomor terdaftar di dalam aplikasi tersebut. Dan yang kedua, tidak ada surat resmi atau identitas jelas. Yang ketiga, nada mengancam dan membuat panik nasabah. Nah, ini termasuknya membuat Anda panik, bro. Memaksa bayar hari ini juga. Nah, itu nggak boleh. Di poin keempat ini nggak boleh. DC itu melakukan pemaksaan bayar, apalagi kalimatnya ini bayar hari ini juga, itu nggak boleh karena Anda statusnya itu dipaksa, bro. Nggak boleh dipaksa-paksa seperti itu. Dan juga mereka sengaja memakai tekanan waktu seperti jam 5 ini segera dibayarkan, kayak gitu, bro, dan sore hari ini dibayarkan juga gitu. Jadi yang memiliki tekanan, ya biasa tekanan waktu, tekanan hari, dan lain sebagainya, supaya kamu itu buru-buru langsung bayar. Itulah tujuan mereka, bro. Ya, tujuannya bukan membantu kamu, tapi agar mereka dapat komisi secepatnya. Jadi mereka ini praktek-praktek seperti ini, kalau misalkan ini dari pinjol legal beneran melakukan seperti ini cara penagihannya, ini tujuannya bukan membantu kalian, tapi dia untuk mencari kekayaan di atas penderitaan nasabah. Anda dicecer sampai Anda jual rumah, sampai Anda gaya lubang tutup lubang, lalu Anda melakukan pembayaran. Itu yang kaya DC, bro, karena mereka dapat komisi, dapat fee, belum lagi mereka dapat bonus, belum lagi mereka gajian. Nah, itu Anda yang belangsak, mereka yang kaya. Jadi lebih baik dialah yang belangsak daripada kita yang susah. Kalau kamu terjebak pinjol dan menerima pesan seperti ini,
gue kasih beberapa tipsnya yang mungkin Anda bisa lakukan secara mandiri. Yang pertama, teman-teman cek legalitas pinjol tersebut di dalam situs OJK. Dan kedua adalah jangan langsung membalas nih. Dan ketiga, simpan bukti-bukti ancaman yang mungkin Anda dapatkan dari seseorang yang kalian tidak kenal. Laporkan juga bisa ke polisi ataupun pihak berwajib. Dan selanjutnya adalah teman-teman, kalau misalkan ini teman-teman pinjolnya beneran legal, utamakan nego ya, negosiasi, dan harus bayarnya melalui aplikasi resmi. Jangan sampai kepada DC-nya melalui WhatsApp, melalui nomor rekening pribadi dia, menggunakan virtual akun yang diberikan sama DC. Jangan sampai seperti itu. Dan perlu Anda catat, setiap nomor DC yang menagih Anda itu nomornya terdaftar dan tercatat di dalam sistem ya. Jadi kalau misalkan nomor-nomor pinjol, nomor-nomor DC yang sudah terdaftar di dalam sistemnya pinjol, tentu mereka mengikuti SOP, tidak melakukan pelanggaran seperti ini, bro. Dan ini ada kisah nyata dari korban DC pinjaman online di WhatsApp. Dan kalian bisa perhatikan di sana ya, gue bacakan dan gue tampilkan. Selamat sore Bapak Ibu, saya Amy dari aplikasi Pinplus. Kami mengingatkan mengenai pembayaran tagihan Pinplus akan membuat Anda terhindar dari skor kredit yang buruk dan blokir slik OJK, dan juga untuk mempermudah peminjaman selanjutnya. Sebaiknya dibayar hari ini karena hari ini hari terakhir pembayaran sebelum data dialihkan ke tim kolektor lainnya. Nah, mereka memiliki pola tekanan hari di situ ya, bro. Jadi Anda disuruh bayar hari ini kayak gitu. Respon pesan ini untuk mendapatkan berbagai program keringanan pembayaran dari Pinplus. Nah, di sini mereka mengatasnamakan Pinplus, tapi kita nggak tahu juga ini beneran Pinplus atau hanya sekedar oknum saja, bro. Mohon konfirmasinya dan kejelasan untuk pembayaran tagihan Anda. Kami minta tolong untuk diselesaikan kewajiban maksimal di jam. Tuh, dia memiliki pola tekanan waktu, bro. Maksimal di jam 17.00 WIB sebelum data Anda dialihkan ke agen penagihan. Ini tekanan, bro. Ya, fungsinya hanya untuk ditakut-takuti. Anda ditakut-takuti agar Anda mau bayar sesuai waktu yang ditentukan oleh si pelaku ini, bro. Di jam 5 sore ya kan, katanya akan didatangi oleh agen penagihan. Oh, ini bohongan semua. Lebih baik dialah yang susah daripada kita yang susah. Lebih baik mereka lah yang belangsak daripada kita yang belangsak. Jadi kalau teman-teman dapatkan seperti ini, jangan buru-buru memaksakan untuk pembayaran. Tetapi Anda lihat kondisi diri Anda, keuangan Anda, finansial Anda, ekonomi Anda, dilihat dulu. Jangan berburu-buru. Oh, katanya ada desa lapangan. Oh, katanya ada agen penagihan. Wah, jangan seperti itu. Desa yang datang ke rumah Anda itu mereka baik-baik, sopan-sopan, dan tentunya memakai SOP, menjalankan peraturan-peraturan dari ya OJK ataupun dari pinjol tersebut. Kalau datangnya arogan, berarti desanya itu sudah tidak butuh pekerjaan lagi. Karena kalau desa yang arogan itu mereka sudah bosan kerja, sudah bosan, nggak perlu cari kerjaan lagi ya. Jadi kalau ada desa yang kasar-kasar kayak gini, nggak usah kalian bayar gitu loh ya. Karena kalau kalian bayar, mereka yang dapat keuntungan, mereka yang dapat fee, mereka yang dapat bonus, lu yang sengsara. Inilah kejahatan pinjol di negeri ini, bro. Ya, masyarakat banyak jadi korban gitu loh. Banyak orang yang hancur, banyak orang yang makin gila, makin stres, makin depresi, dan akhirnya para korban ini melakukan hal-hal tindakan bodoh gitu loh. Dari kesimpulan video ini ya, banyak korban mengaku stres ya karena trauma, bahkan diancam akan datangin ke rumah. Padahal banyak dari mereka sebenarnya sedang berusaha bayar, tapi caranya selalu dihalangi oleh teror mental seperti ini. Dan imbasnya orang tuh melakukan gagal bayar karena mereka nasabah ini memiliki dendam pribadi ya kan, karena diteror terus, memiliki tekanan mental, banyak pikiran. Akhirnya apa? Ya udah, mereka itu memutuskan gagal bayar. Jadi pinjol ini seharusnya diperbaiki adalah petugas. Kalau masih ada petugas-petugas yang seperti ini nakal-nakal, lebih baik pinjol ini dibubarkan saja, karena lebih banyak penyakitnya, lebih banyak mudorotnya, lebih banyak musibahnya daripada keuntungannya. Pinjol tidak menguntungkan bagi nasabah. Catat, malah Anda menabung masalah untuk ke depan harinya.
Lalu apa yang Anda harus lakukan untuk kedepannya? Nah, jika kamu merasa dikejar-kejar oleh debt collector seperti ini, ya jangan diam. Ya, Anda harus mengedukasikan diri kalian. Bukan lari ke joki, bukan lari ke konsultan, bukan. Jadi kalau Anda mengalami hal yang serupa dengan ini, kalian jangan lari ke joki, jangan lari ke PT konsultan, tapi Anda harus mengedukasi diri kalian. Bagaimana caranya? Anda tonton video ini sampai selesai dan perhatikan, simak, dan habis itu teman-teman pelajari gitu loh. Nah, setelah itu teman-teman gak bisa masuk untuk mempelajari ini secara online, teman-teman bisa gabung di dalam grup Telegram secara gratis. Itu gue sudah sediakan. Lu bisa kirim pesan melalui email yang sudah gue sediakan, atau teman-teman bisa join ke dalam grup WhatsApp VIP, bisa langsung konsultasi telepon dengan gue, nanti gue kasih tahu caranya lengkapnya bagaimana. Dan teman-teman, kalau misalkan ini Anda dirugikan, ya tidak terima dengan perilaku tingkah laku desi-desi seperti ini, Anda bisa juga langsung melaporkan kepada Satgas Waspada Investasi. Jangan sampai kamu bayar ke pihak yang tidak berwenang. Itu kalian harus catat. Kamu punya cerita serupa, coba kalian ketikkan saja dalam komentar. Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya, dan nanti akan gue jawab melalui video ini. Dan klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, karena di video berikutnya kita akan bongkar jaringan desa ilegal yang mengaku dari aplikasi terkenal. Waduh, salam galbay.